Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari SMA Negeri 1 Bemu yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi, koordinator PLKB dari Kecamatan Gembuh. Di sini Bu Dewi sekaligus pembimbing dari PIK Lentera Setra dari SMA Negeri 1 Bemu. Apa itu PIK? PIK yaitu Pusat Informasi Konseling dan Remaja. KRR yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja. Nah teman-teman, sebagai generasi muda kita harus menjadi generasi yang terencana. Karena kalau kita terencana, maka hidup kita akan lebih baik dan menuju masa depan yang sukses. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa teman-teman ini menginjak usia 16 tahun ya. Teman-teman harus paham bagaimana menjadi remaja yang tangguh. Remaja yang tangguh itu remaja seperti apa? Nah, teman-teman, ada 3 resiko yang dihadapi remaja yang kita namakan triad KRR. Apa itu? Yang pertama, resiko seksualitas. Jadi 3 resiko yang harus kita hindari. Yang pertama, resiko seksualitas, yaitu kita dihimbau untuk tidak melakukan free sex, artinya no free sex. Kemudian yang kedua yaitu no nikah dini. Yang ketiga, no nafsa. Nah, di sini nanti Bu Dewi akan menerangkan satu persatu supaya teman-teman nanti menjadi generasi yang emas, generasi terencana yang jauh dari triad KRR. Nah, teman-teman, sebelumnya kita salam genre dulu. Genre, apa itu genre? Genre adalah generasi berencana. Salam genre, salam. Salam genre, salamnya seperti ini. Salam, artinya O0, hindari 3 yang Bu Dewi sebutkan tadi, yaitu no free sex, no nikah dini, no nafsa. Nah, apa motonya remaja genre? Ya, salam genre, salam. Salam genre, sehat, cerdas, ceria. Nah, kalian jadi remaja harus sehat, cerdas, ceria. Remaja genre, saatnya yang muda, yang berencana. Tuh. Teman-teman, yang pertama adalah kita menghindari no free sex. Jadi, di bidang KB, keluarga berencana membina usia muda agar melakukan pendewasaan usia perkawinan. Apa itu Bu Dewi? Pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya meningkatkan usia perkawinan, yaitu untuk perempuan minimal 21 tahun, untuk laki-laki minimal 25 tahun. Jadi, diusahakan kehamilan pertama itu terjadi pada saat usia sudah dewasa. Nah, dengan free sex kita takutnya ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman sekarang yang sudah punya pacar ya, pacaran boleh, tapi untuk semangat belajar. Tapi tidak boleh untuk melampiaskan nafsu hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Karena nanti takutnya teman-teman kecewa atau menyesal dengan diri sendiri. Karena di usia muda kalau sudah hamil karena free sex itu, teman-teman nanti banyak ruginya daripada banyak untungnya. Nanti Bu Dewi ceritakan. Nah, kenapa free sex itu tidak boleh? Karena kita juga takut dengan adanya infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi,
perilaku seks sebelum menikah itu dan takutnya adanya KDRT serta perceraian, itu imbasnya nanti ke pernikahan dini. Nah, dengan program perencanaan kehidupan berkeluarga remaja PUP itu, sehingga remaja kita inginkan dapat merencanakan kehidupan keluarganya, mempertimbangkan aspek fisik, mental, emosi, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Jadi teman-teman, mumpung sekarang kelas 1 SMA, teman-teman harus merencanakan pendidikannya. Aku tidak boleh menikah dulu sebelum aku kuliah, sebelum cita-citaku tercapai, sebelum aku bekerja, sebelum aku membahagiakan orang tua. Seperti itu ya. Nah, kemudian no nikah dini. Teman-teman ada yang bercita-cita ingin menikah dini? Mudah-mudahan tidak ya. Jadi ini Bu Dewi bawa brosur. Yakin teman-teman akan menikah dini. Kenapa resikonya Bu Dewi? Karena pertama usia belum matang. Jadi usia kalian lagi seneng-senengnya, pengen nge-mall, pengen hangout bareng teman-temannya. Nah, itu sebabnya kita merencanakan pernikahan kita. No nikah dini, karena reproduksi saat kalian sebelum umur 21 bagi perempuan itu belum matang. Ditakutkannya resiko kanker leher rahim. Ditakutkannya ada infeksi menular seksual. Kemudian apalagi? Dengan nikah dini takutnya pendidikan kalian terputus, finansial kalian belum mandiri, emosinya masih labil, rentan depresi. Karena pernikahan itu tidak butuh cinta saja, cinta 1-2 hari cukup, setelah itu ekonomi penting. Resiko kematian ibu karena usia sebelum 21 rentan melahirkan, ditakutkan ibu dan anak itu resiko kematian. Kemudian rentan cerai dan KDRT karena masing-masing masih remaja, masih belum matang secara emosi, psikologi untuk menikah. Kemudian bayinya dikhawatirkan lahir prematur karena gizi kurang, karena ibunya dengan kehamilan yang tidak diinginkan, makan makanannya tidak diperhatikan juga. Padahal saat kalian mengandung itu perlu sekali gizi. 1000 kehamilan pertama itu anak perlu sekali gizi serta rangsangan yang baik. Jadi teman-teman berpikirlah untuk prestasi dan prestasi serta membahagiakan orang tua. Yang ketiga, rentan keguguran dan aborsi. Saat pacarnya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya keduanya memutuskan untuk aborsi. Nah, di sini teman-teman siapa ya yang sudah pernah menonton video porno? Bu Dewi harapkan teman-teman tidak suka mengupload atau share-share hal tentang pornografi, karena pornografi itu akan merangsang otak kita seperti ketagihan narkoba, dan itu tidak baik secara agama. Jadinya hindari hal-hal yang bersifat pornografi, konten-konten yang bersifat seksual. Itu belum saatnya buat kalian ya. Kalian perlu mengetahui tentang reproduksi remaja. Kalian perlu mengetahui tentang bagaimana proses kehamilan, bagaimana itu biasanya di kelas 8 ya dijelaskan. Mungkin saat SMP pun sudah. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Kemudian yang ketiga itu no nafsa. Nafsa itu apa? Nafsa yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat yang secara kimiawi dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung, atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap
fisik, mental, dan ketergantungan. Nah, ini teman-teman harus tahu kalau ditawari kayak gitu sama temannya harus bisa menolak. Enggak, saya cukup minum susu dan air putih misalnya, saya jadi sehat, saya jadi kuat, makan makanan bergizi. Nah, biasanya kayak gini gengsi, misalnya lingkungannya ada yang seperti itu. Wah, aku nggak keren nih kalau nggak ikut-ikutan kayak gitu. Padahal itu akan menjerumuskan kita. Kalian tahu yang 2-3 hari ini tertangkap, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nah, itu adalah salah satu artis yang milenial yang banyak followernya ya. Tapi apakah masa pandemi itu menimbulkan orang tertekan sehingga mengonsumsi narkoba? Itu tidak benar. Kalau kita tertekan di masa pandemi, lebih baik kita dekatkan diri ke Allah. Kita jalani ibadah dengan baik, kita berdoa supaya wabah ini segera berakhir. Ya. Nah, teman-teman, dari nafsa itu ada narkotika. Narkotika itu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan ya atau perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketagihan. Apa itu? Ada ganja, ada heroin, putal, kokain, itu narkotika. Nah, yang itu apa sih? Kemarin teman-teman mendengarkan tidak beritanya? Hukumannya berapa? 4 tahun. Jangan coba-coba teman-teman. Artis pun terjerat, apalagi kita. Ya. Psikotropika yang kedua setelah narkotika. Ini zat yang memiliki khasiat seperti narkotika tapi sifatnya psikoaktif sehingga menimbulkan perubahan pada mental dan kegiatan perilaku. Yang termasuk psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, LSD. Zat-zat adiktif itu adalah yang tidak termasuk narkotika tapi menimbulkan efek ketagihan. Contohnya nikotin atau rokok, kafein, kopi, etanol. Nah, yang sudah suka merokok sebaiknya hati-hati. Merokok pilihannya ketika teman-teman sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Jangan uang dari orang tua kita bakar. Maksudnya kita belikan rokok terus dihisap. Insya Allah teman-teman di sini tidak seperti itu ya. Nah, teman-teman, mari sebagai remaja kita bentengi diri kita dari pria KRR ini. No free sex, no nikah dini, dan no nafsa. Jadilah generasi emas. Bu Dewi, generasi emas itu apa? Generasi emas itu generasi yang merencanakan pendidikannya. Artinya dia ingin sekolah tinggi, pendidikan sampai sarjana, syukur-syukur sampai master S2. Yang kedua, dia sudah tahu pekerjaan apa yang dia rencanakan nantinya, karirnya. Jadi setelah pendidikan selesai, dia berkarir. Setelah karirnya selesai, yang ketiga, dia merencanakan keluarga dengan baik. Nah, itu tadi perempuan 21 tahun minimal, laki-laki 25 tahun. Kemudian setelah dia merencanakan keluarga, dia merencanakan berapa jumlah anaknya serta jarak kelahirannya diatur. Idealnya jarak antara satu anak ke anak lainnya itu 3-4 tahun. Setelah itu, dia juga menjadi anggota masyarakat yang aktif, yang bermanfaat. Tipik KRR Lentra Setra ini sudah sering menjuarai di tingkat kabupaten. Kegiatannya sangat positif. Jadi diharapkan semua anggota dari SMA Negeri 1 Gemung ya, itu mampu dan ikut konseling reproduksi remaja. Nanti ada teman kita yang
memfasilitasi ya menjadi konselor dan pendidik sebaya. Konselor apa Bu Dewi? Pendidik sebaya apa? Pendidik sebaya yaitu teman-teman yang sudah menguasai materi-materi ini tentang reproduksi ini. Kemudian konselor itu teman-teman yang menjadi tim curhat, tim pendengar apa masalah kalian, masalah dengan orang tua, masalah dengan pacar mungkin, masalah dengan kakak adik. Diharapkan kehidupan kita yang harmonis menjadikan kita sebagai individu yang baik. Nah, teman-teman, selain daripada itu, kita wajib tahu fungsi keluarga kita sebagai anggota keluarga. Fungsi keluarga itu apa? Fungsi keluarga ini hanya sekilas Bu Dewi memberi tahu bahwa fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi lingkungan. Kalian pun selain di pendidikan formal harus mempunyai keterampilan hidup yang nantinya akan menjadi remaja yang tangguh, yaitu remaja yang mampu memecahkan masalah, remaja yang suka berpikir kritis, mengambil keputusan, berani mengambil keputusan, berpikir kreatif, mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, kemudian mampu bernegosiasi, mengembangkan kesadaran diri kita, serta berempati, dan teman-teman mampu mengatasi diri sendiri dari stres dan emosi. Nah, harapannya remaja ini kita mampu mengontrol emosi kita, mampu mengontrol stres kita juga, apalagi di masa pandemi. Walaupun perjumpaan kita, perkenalan kita lewat tutorial video ini, mudah-mudahan apa yang Bu Dewi sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kalian remaja emas, generasi emas. Kemudian pesan Bu Dewi, walaupun di rumah tetap kalian belajar dan juga membantu orang tua. Anak sekarang harus berempati terhadap orang tua. Anak sekarang harus mampu membantu orang tua, karena orang tua yang menyebabkan kita sekarang bisa bersekolah, menikmati semua yang ada. Kemudian teman-teman jangan lupa teriak KRR, hindari free sex, hindari nafsa, hindari nikah dini. Baiklah, sekarang teman-teman PR-nya apa? PR-nya nanti teman-teman boleh bertanya, dicatat nomor HP Bu Dewi apa yang akan kalian tanyakan seputar remaja, seputar kesehatan remaja. Insya Allah nanti Bu Dewi bantu jawab. Boleh dicatat nomor HP Bu Dewi 0857 408 47282. Jadi nanti kita tetap aktif PIK KRR walaupun di masa pandemi mungkin kita bisa melalui grup WA. Terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Gemuh yang telah mengundang kami menjadi narasumber. Mudah-mudahan video teriak KRR kali ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.